Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembelajaran IPA terpadu di kelas 9 MTS Husnul Khotimah tahun pembelajaran 2021-2022 yang insyaallah akan diampu oleh saya Ustaz Supriyadi dan oleh Ustadz Sudarno. Untuk bab pertama pembelajaran IPA terpadu ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Insyaallah untuk sesi yang pertama ini kita akan bahas organ-organ reproduksinya. Baik, untuk memulai pembahasan tentang sistem reproduksi pada manusia ini, kita buka di surat At-Thariq ayat ke-5, 6, dan 7, yang mana ini menjadi frame kita, menjadi kerangka berpikir kita bahwa kita sebagai manusia ini adalah diciptakan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia, manusia, diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Kita juga bisa memperhatikan di surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, dan 14. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami menjadikan air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini sebagai landasan kita dalam berpikir bahwa penciptaan manusia sepenuhnya adalah kreasi dan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke tema pembahasan tentang reproduksi, ya. Bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah kemampuannya untuk berkembang biak atau melakukan reproduksi. Dan ciri-ciri yang lain mudah-mudahan masih hafal. Ada bernafas, ada butuh makanan dan air, ada kemampuannya untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemampuannya untuk peka dan tanggap terhadap rangsang dari luar, kemudian kemampuannya juga untuk tumbuh dan bergerak. Nah, pertanyaan, mengapa makhluk hidup, termasuk juga manusia, melakukan reproduksi? Nah, di sini bahwa makhluk hidup melakukan reproduksi dengan tujuan mempertahankan keberadaan jenisnya, yakni agar tidak punah. Demikian juga halnya dengan manusia, bahwa manusia melakukan reproduksi untuk memperoleh keturunan. Reproduksi adalah kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Nanti proses reproduksi pada manusia ini diatur oleh sistem reproduksi yang organ-organ reproduksinya antara laki-laki dan perempuan ini berbeda. Kita lihat perbedaan organ reproduksi pada laki-laki dan pada perempuan. Pada laki-laki ada sepasang testis, ada saluran kelamin, kelenjar-kelenjar, dan penis. Sedangkan pada perempuan ada sepasang ovarium, ada oviduk atau tuba falopi, atau disebut juga saluran telur, dan uterus serta vagina. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, organ reproduksi pada laki-laki. Perhatikan gambar berikut. Untuk organ reproduksi laki-laki tadi disebutkan sepasang testis, ada saluran-saluran kelamin, ada kelenjar-kelenjar, dan ada penis. Baik, kita bahas satu persatu organ reproduksi pada laki-laki. Jadi organ yang pertama adalah testis, ya. Allah memberikan kepada laki-laki sepasang testis.
yang merupakan organ yang mampu menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Testis ini menghasilkan jutaan sperma setiap hari. Dan ini mulai dari masa pubertas sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Adapun jika sperma yang dihasilkan ini tidak dikeluarkan, maka sel-sel sperma akan mati pada waktunya, dan karena mengandung banyak protein maka akan diserap kembali oleh tubuh. Organ yang kedua adalah epididymis. Ini saluran yang mampu mengabsorpsi atau menyerap dan sekaligus menyimpan sementara sperma. Kemudian ada vas deferens. Ini saluran penghubung antara epididymis dengan uretra. Uretra ini ada pada penis, yang pada ujung penis terdapat saluran ejakulasi atau saluran untuk mengeluarkan sperma. Berikutnya, organ reproduksi laki-laki berupa kelenjar-kelenjar. Nah, kelenjar ada yang pertama vesica seminalis, yang dia merupakan kantong mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa serta asam amino. Dan fruktosa dan asam amino ini fungsinya sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Kemudian kelenjar yang kedua adalah kelenjar prostat. Ini menghasilkan cairan yang sifatnya basa, berwarna putih. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam dari cairan yang ada pada vagina, sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Sebagaimana diketahui, cairan basa dengan cairan asam ini akan mampu saling menetralkan. Berikutnya ada namanya mani, dan mani ini adalah sebetulnya campuran, ya. Jadi cairan yang terdiri dari sperma dan cairan-cairan lain yang dihasilkan oleh kelenjar. Nah, organ reproduksi laki-laki yang paling luar adalah penis, dan ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma, termasuk diantaranya untuk memasukkan sperma ke vagina dalam hal sistem reproduksi. Sistem reproduksi laki-laki ini berhubungan erat juga dengan sistem ekskresi urin. Jadi sperma maupun urin ini dikeluarkan melalui uretra, dan ujung keluarnya adalah melalui penis. Selanjutnya kita membahas organ reproduksi pada perempuan. Perhatikan gambar. Organ reproduksi pada perempuan ini terdiri dari sepasang ovarium kiri dan kanan. Kemudian ada oviduk, ada uterus, dan ada vagina. Baik, kita membahas satu persatu organ reproduksi pada perempuan. Organ yang pertama adalah ovarium atau indung telur. Ini merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur, dan sekaligus juga mensekresi, mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Organ yang kedua adalah oviduk atau tuba Fallopi, disebut juga saluran telur, dan sesuai namanya, oviduk ini berfungsi menyalurkan sel telur yang dihasilkan ovarium menuju uterus atau rahim. Kemudian pada saluran telur ini juga ada kemungkinan terjadinya fertilisasi. Jadi kemungkinan terbesar terjadi fertilisasi adalah pada saluran telur ini. Ovulasi sendiri adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Nanti ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses penciptaan atau pembuatan ovum ini, dinding rahim juga mengalami penebalan. Jadi seperti spons yang penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Bisa diperhatikan bagaimana ketika ovum bergerak dari indung telur, dia bergerak, sudah masak dia ovumnya, dan sangat mungkin terjadi fertilisasi oleh sperma. Dan ketika terjadi fertilisasi, nanti zigot yang terbentuk akan menempel pada dinding rahim ini. Organ reproduksi perempuan berikutnya adalah uterus atau rahim. Ini merupakan tempat berkembangnya embrio. Apabila terjadi fertilisasi, ovum dengan sperma kemudian membentuk zigot, nanti akan berkembang
selama masa kehamilan berada di dalam uterus, dan volume uterus atau rahim ini akan terus mengembang, bahkan disebutkan mengembang hingga 200 kalinya dari ukuran normal, ukuran biasanya. Kemudian organ berikutnya adalah vagina. Ini vagina adalah tempat atau saluran masuknya sperma dan juga sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Terakhir, organ reproduksi pada wanita adalah berupa kelamin luar yang terdiri dari klitoris. Klitoris ini fungsinya untuk mempengaruhi serviks atau mulut rahim untuk tidak cepat membuka, sehingga memberikan kesempatan sperma untuk mengaktifkan ekornya, sehingga kemungkinan untuk bisa menembus sel telur pun meningkat. Kemudian ada vulva, ada lubang saluran kencing, lubang vagina, dan fundus. Ini keseluruhan adalah organ-organ reproduksi pada alat kelamin luar. Baik, dari awal sampai akhir tadi telah kita bahas tentang organ-organ reproduksi pada manusia, pada laki-laki maupun pada perempuan. Insya Allah akan dilanjutkan pada sesi kedua. Jadi see you next time. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.